Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Ibu dalam pembelajaran Matematika kelas 4. Hari ini kita akan membahas 3 materi. Yang pertama yaitu mengubah pecahan biasa menjadi persen. Yang kedua, mengubah persen menjadi pecahan biasa. Kemudian yang terakhir, yang ketiga yaitu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Apa kalian sudah siap? Yuk kita simak pembahasan berikut. Selamat belajar. Baik, kita mulai pembahasan pertama kita, yaitu mengenai mengubah pecahan biasa menjadi persen. Anak-anak, tolong diperhatikan, bilangan yang ditulis dalam bentuk seperti di sini ada bilangan 25, kemudian ada tanda seperti ini, dinamakan persen, ya. Jadi dibacanya 25%. Apa itu artinya persen? Persen artinya per 100, ya. Jika di sini ada bilangan 75, kemudian ada tanda yang seperti ini, maka dibacanya 75%. 75% sama nilainya dengan, kita tulis di sini ada bilangan berapa? 75. Persen itu artinya apa? Per 100, maka 75% sama nilainya dengan 75 per 100, ya. Kita hanya tinggal menambahkan per 100. Baik, kita mulai pembahasan pertama kita, yaitu cara mengubah pecahan biasa menjadi persen, ya. Yaitu caranya, perhatikan, pecahan biasa diubah menjadi pecahan senilai. Ya, anak-anak berarti harus ingat kembali materi tentang pecahan senilai. Tapi di sini ada bilangan yang ditentukan, ya, yaitu dengan penyebutnya 100. Jadi penyebutnya nanti kita ubah menjadi berpenyebut 100. Tidak lagi kita ubah menjadi berpenyebut 10 atau 1000. Karena yang akan kita pelajari yaitu tentang persen, yang artinya per 100, ya. Dan itu juga artinya kita harus ingat kembali tabel yang pernah kita buat, yaitu tabel pasangan-pasangan bilangan yang apabila dikalikan hasilnya adalah 100. Kita mulai contoh yang pertama. Di sini ada bilangan 3/4. Anak-anak harus ingat kembali bahwa bagian yang atas itu adalah nilai pembilang, sedangkan yang bawah itu adalah penyebut. Nah, yang pertama kali kita kerjakan adalah penyebutnya kita ubah menjadi 100. Caranya bagaimana? Kita sudah pernah membahas ini sebelumnya. Kita tulis kembali bilangan 3/4-nya. Pernya panjang, ya. Kita kalikan angka 4 karena di sini penyebutnya 4 dengan bilangan yang apabila dikalikan hasilnya adalah 100. Kira-kira pasangan 4 siapa? Pasangan 4 berapa? 4 pasangannya 25, ya. Apabila penyebut dikali 25, maka pembilang juga kita kalikan dengan 25, ya. Kita hitung 25 dikali 3. 3 dikali 5, 15. 3 dikali 2, 6. Ditambah 1, 75, ya. Ini kita hapus. Maka 75 per 100 bentuk persennya berapa? Kita tinggal tulis ulang pembilangnya, yaitu 75%, ya. Jadi bentuk persen dari pecahan 3/4 adalah 75%.
Berikutnya contoh yang kedua. Di sini ada pecahan 4/5. Kita akan mengubahnya menjadi persen. Dengan cara yang sama kita kalikan ya pembilang dan penyebut dengan angka berapa yang menghasilkan penyebut 100. Kira-kira 5 dikali berapa? Kita lihat pasangan 5 itu berapa? 20. Apabila penyebut dikali 20, maka pembilang juga dikali 20. Nah, 4 dikali 20, kita hitung saja. 4 dikali 2 berapa? 8. Jangan lupa nolnya di sini ada 1, kita pindahkan ke sini juga 1 ya. Maka berapa persen? Kita pindahkan pembilangnya sama dengan 80%. Jadi bentuk persen dari pecahan 4/5 adalah 80%. Kemudian contoh yang ketiga, di sini ada pecahan 6/20. Kita akan ubah menjadi persen. Caranya kita tulis ulang bilangan 6/20, kemudian kita kalikan dengan bilangan berapa yang menghasilkan 100. Penyebut dikali berapa, yang apabila dikalikan bilangan tersebut hasilnya 100. 20 pasangannya berapa? 5 ya. 20 dikali 5 100, maka pembilangnya juga kita kalikan dengan 5. 6 dikali 5 30 ya, menjadi 30%. Jadi 6/20 bentuk persennya adalah 30%. Baik, selanjutnya contoh yang keempat dan contoh yang kelima. Anak-anak perhatikan pada contoh nomor 4 dan contoh nomor 5, masing-masing bilangan penyebutnya ya. Kalau nomor 4 penyebutnya 6, kalau nomor 5 penyebutnya 8 ya. Baik angka 6 maupun angka 8 ternyata tidak ada di dalam tabel ya. Tabel pasangan-pasangan bilangan yang apabila dikalikan hasilnya 100 ternyata tidak ada angka 6 dan angka 8. Nah, bagaimana caranya apabila penyebutnya tidak ada di dalam tabel? Baik, kalau tidak ada di dalam tabel, maka caranya anak-anak tulis kembali pecahannya 5/6 ya. Nomor 4 bentuk pecahan biasanya yaitu 5/6, kita tulis ulang. Kemudian dikali 100% ya. Cara mengalikannya bagaimana? Kita hitung 5 dikali 100 sama dengan berapa? 500 dibagi berapa penyebutnya? 6. Kita hitung 500 dibagi 6 ya. Kalau sudah ada pembagian berarti anak-anak harus hafal perkalian lagi ya. Perkaliannya nanti dihafalkan ya nak. Kita lihat di sini satu angka, kita ambil satu angka terlebih dahulu. Kita ambil satu angka yaitu angka 5. Kita lihat apakah angka 5 lebih besar daripada angka 6? Tidak ya. Ternyata angka 5 itu lebih kecil daripada 6. Maka dari itu kita tidak bisa mengambil satu angka untuk dibagi dengan 6. Kita tambahkan kembali, kita ambil dua angka, jadinya 50. 50 dibagi 6. Bisa ya, karena 50 lebih besar daripada 6. Nah, di perkalian 6, kira-kira 6 dikali berapa yang hasilnya mendekati 50? Coba kita buat. Sebenarnya anak-anak tidak perlu membuat perkalian jika sudah hafal perkaliannya ya. 6 dikali 1, 6. 6 dikali 2, 12. 6 dikali 3, 18. 6 dikali 4, 24. 6 dikali 5, 30. 6 dikali 6, 36. 6 dikali 7, 42. 6 dikali 8, 48. 6 dikali 9, 54 ya. Cukup. Kita hanya mencari hasil perkalian 6 yang mendekati 50. Kira-kira 6 dikali berapa? Ya, 6 dikali 8 ya, yaitu 48.
Jangan lupa 8-nya tulis di atas, hasilnya di bawahnya 48. Rata depan ya, bukan rata belakang kalau pembagian. Kemudian dikurang. 0 tidak ada pasangannya, jadi kita langsung turunin 0-nya. Kemudian 0 dikurang 8, tidak bisa ya. Pinjam dengan bilangan di depannya, 0-nya berubah jadi 10. 5 berkurang 1 tinggal 4. 10 dikurang 8, 2. Ya, 4 dikurang 4, 0. Habis, tidak bersisa. Kemudian 20 dibagi 6. Nah, kita lihat ternyata 20 masih lebih besar daripada 6. Kalau hasil pengurangannya masih lebih besar dari bilangan pembaginya, maka masih kita lanjutkan ya. Kita cari perkalian 6 yang hasilnya mendekati 20. Kira-kira 6 dikali berapa? 6 dikali 3 ya, 18. Karena kalau kita pilih yang 24 tidak bisa. 24 itu lebih dari 20. Yang mendekati yaitu 18. Jangan lupa 6 dikali berapa? 3. 3-nya simpan di atas ya, dikurang. Kemudian 0 dikurang 8 tidak bisa, maka seperti biasa pinjam dengan bilangan di depannya. Dan bilangan di depannya berkurang 1. 10 dikurang 8, 2. 1 dikurang 1 habis ya. Nah, 2 sudah lebih kecil daripada 6, maka tidak bisa 2 dibagi 6. Kalau mau dilanjutkan kita harus menambahkan koma di sini. Ya. Kalau menambahkan koma berarti di belakang angka terakhir ya. Sisanya ini kita tambahkan 0 ya. 6 dikali berapa yang mendekati 30? Yang mendekati 20? Yaitu 6 dikali 3 lagi ya. Yaitu 18. Kita kurang lagi. Sama seperti sebelumnya ya. 10 dikurang 8, 2. 2 tidak bisa ya, tadi sudah dipinjam, tinggal 1 dikurang 1 habis. Terus apabila dilanjut maka dikurang hasilnya akan terus 2. Maka dari itu kita ambil satu angka saja di belakang koma ya. 500 dibagi 6 yaitu 83,3 ya. Maka bentuk persen dari pecahan 5/6 adalah 83,3% ya. Seperti itu anak-anak jika penyebutnya tidak ada di dalam tabel. Sekarang kita lihat nomor 5. Pecahan 3/8 sama ya, angka 8 tidak ada di tabel. Maka untuk mengubahnya menjadi persen kita tulis kembali pecahan 3/8. Kemudian dikali 100% ya. Caranya sama, 3 dikali 100, 300, kemudian kita bagi 8 ya. Kita hitung 300 dibagi 8. 300-nya di dalam, 8-nya di luar. Kita ambil 2 angka ya, 30 jadinya. Kalau 3 kan tidak bisa karena lebih kecil dari 8. Cari perkalian 8 yang hasilnya mendekati 30. Kira-kira 8 dikali berapa? Yang hasilnya mendekati 30. Kalau 8 dikali 3, 24. 8 dikali 4, 32. Nah, berarti yang mendekati yaitu 8 dikali 3 ya, 24. Jangan lupa 3-nya simpan di atas, kemudian 24-nya di bawah 30. Rata depan kalau pembagian ya. 0 tidak ada pasangannya, kita turunin 0-nya. Nah, 0 dikurang 4 tidak bisa, berubah jadi 10. Kemudian 3-nya berkurang, tinggal 2. 10 dikurang 4, 6. 2 dikurang 2, 0. Nah, 60 masih lebih besar dari 8. Maka kita lanjutkan pembagiannya. Perkalian 8 yang mendekati 60. 8 dikali berapa? 8 kali 5, 40. 8 dikali 6, 48. 8 dikali 7, 56. 8 dikali 8, 64. Mana yang hasilnya mendekati 60? Yaitu 8 dikali 7 ya. Jangan lupa 7-nya simpan di atas. Kemudian 56-nya simpan di sini ya. Kalau 64 tidak bisa ya karena melebihi 60.
kita kurang. 0 dikurang 6 tidak bisa. Seperti biasa, pinjam jadi 10. 6-nya berkurang 1, tinggal 5. 10 dikurang 6, 4. 5 dikurang 5, 0 ya. Nah, di sini ternyata hasil pengurangannya 4 lebih kecil daripada 8. Maka untuk melanjutkannya kita tambahkan 0 di sini dan juga koma ya, jangan lupa. Cari perkalian 8 yang hasilnya 40 atau mendekati 40. Apakah ada? Ada ya, yaitu 8 dikali 5. Jangan lupa 5-nya simpan di mana? Di atas ya, 5-nya tulis di atas. Kemudian 40-nya jangan lupa ditulis, dikurang 0. Maka bentuk persen dari pecahan 3/8 adalah 37,5% ya. Seperti itu anak-anak. Selanjutnya pembahasan kedua kita yaitu mengubah persen menjadi pecahan biasa ya. Kebalikan dari pembahasan pertama. Kalau pembahasan pertama dari pecahan biasa menjadi persen, maka pembahasan kedua kita kebalikannya. Dari persen kita ubah menjadi pecahan biasa ya. Bagaimana caranya? Di sini ada 2 caranya. Yang pertama, ubahlah persen menjadi bentuk pecahan berpenyebut 100 ya, harus 100. Tidak bisa 10 atau 1000 karena persen artinya per 100. Kemudian jika sudah diubah menjadi berpenyebut 100, sederhanakan dalam bentuk pecahan yang paling sederhana. Oke, langsung saja kita ke contoh soal. Ubahlah bentuk persen berikut menjadi pecahan biasa ya. Kita mulai nomor 1 ada bilangan 40%. Kita akan mengubahnya menjadi pecahan biasa. Kita lihat cara ke-1 yaitu ubah persen menjadi bentuk pecahan berpenyebut 100. 40-nya kita tulis lagi ya, kemudian kita ubah berpenyebut 100. Tinggal kita tulis per 100. Ya, 40% artinya 40 per 100. Kemudian setelah kita ubah menjadi berpenyebut 100, kita sederhanakan ya dalam bentuk yang paling sederhana. Berarti cara ini sama seperti dengan pembahasan sebelumnya, yaitu cara menyederhanakan pecahan. Kita bagi dengan bilangan yang sama, kira-kira 40 sama 100 itu sama-sama bisa dibagi berapa? Ya, kalau bisa pembaginya itu bilangan yang cukup besar agar tidak ada lagi pembagian berikutnya. Ya, kalau anak-anak bingung, anak-anak boleh membaginya dengan angka 2 apabila bilangan tersebut sama-sama bilangan genap ya. Masih ingat bilangan genap? Bilangan genap itu bilangan yang satuannya 0, 2, 4, 6, 8. Sedangkan kalau bilangan ganjil, bilangan yang satuannya 1, 3, 5, 7, 9 ya. Kalau bilangan genap artinya bisa dibagi 2. Tapi kalau bilangan ganjil ya jangan dibagi 2 karena tidak bisa dibagi 2 ya. Ini sama-sama genap bisa kita bagi 2. Mungkin kalau dibagi 2 nanti akan ada beberapa pembagian. Kira-kira angka berapa? Mungkin kita bagi 10 ya, 40 sama-sama kita bagi 10 misal. 40 dibagi 10 kali berapa yang hasilnya 40? 10 kali 4 ya. Kemudian 100 dibagi 10. Di sini ada 100 dibagi 10 ya. Nah, 4/10. 4/10 ini apakah sudah paling sederhana atau masih bisa diperkecil? Masih bisa disederhanakan? Masih bisa disederhanakan ya. Karena 4 dan 10 memiliki beberapa faktor ya. 4 bilangan genap, 10 bilangan genap, maka kita bagi 2 ya. 4/10 kita tulis ulang, kita bagi 2.
4 dibagi 2, 2, 10 dibagi 2, 5. Nah, 2/5 ini sudah paling kecil ya, sudah paling sederhana, karena 5 sudah tidak bisa dibagi lagi. Begitupun dengan 2. Kemudian contoh yang kedua, 18% kita ubah menjadi pecahan biasa. Sama caranya, 18 kita tulis per 100, kemudian kita sederhanakan. Ya, kita buat lagi di sini. Sama-sama bisa dibagi berapa kira-kira? Misalnya karena sama-sama genap kita bagi 2. Ya. 18 dibagi 2 di perkalian 2 yang hasilnya 18, 2 kali berapa? 2 kali 9 ya. Kemudian 100 dibagi 2 berapa? 50. Nah, 50 ini hanya bisa dibagi dengan 5, dibagi dengan 10, dibagi dengan 2. Sedangkan 9 itu hanya bisa dibagi dengan 3 dan juga dibagi 9. Jadi tidak ada yang sama kalau dibagi lagi, maka ini sudah paling sederhana ya. 18% bentuk pecahan biasanya yaitu 9/50. Kemudian contoh yang ketiga, 45% kita ubah menjadi pecahan biasa. Sama caranya kita buat berpenyebut 100, 45/100 kita sederhanakan ya. Kita bagi dengan bilangan yang sama. Kira-kira sama-sama bisa dibagi berapa? Ingat, kalau 5 itu bilangan ganjil ya, maka tidak bisa dibagi 2. Kita jangan memilih 2. 5 biasanya hanya bisa dibagi dengan 5 ya. Yang satuannya 5 biasanya hanya bisa dibagi 5, kelipatan 5, kemudian 15 ya, biasanya seperti itu. Maka kita pilih 5 coba ya. 45 dibagi 5, 100 juga dibagi 5. Ya, kita hitung. Perkalian 5 yang hasilnya 45. 5 dikali berapa? 5 dikali 9. 100 dibagi 5, 20 ya. Jadi 45% bentuk pecahan biasanya adalah 9/20. Baik, selanjutnya pembahasan terakhir kita yaitu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Pada pembahasan ketiga kita ini, yang mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa, caranya hampir sama dengan pembahasan kedua kita yang mengubah persen menjadi pecahan biasa. Kita lihat, kalau di pembahasan ketiga kita, cara yang pertama yaitu mengubah pecahan desimal menjadi bentuk pecahan berpenyebut 10, 100, atau 1000. Nah, kalau di pembahasan kedua kita hanya mengubah bentuk pecahan menjadi berpenyebut 100 ya. Bedanya hanya di cara yang pertamanya ya. Mengapa ada yang diubah menjadi berpenyebut 10, 100, atau 1000? Nah, itu nanti tergantung banyaknya angka di belakang koma pada bilangan desimalnya. Kemudian cara kedua yaitu sederhanakan dalam bentuk pecahan yang paling sederhana. Nah, pada pembahasan kedua yang mengubah persen menjadi pecahan biasa juga sama-sama harus menyederhanakan dalam bentuk pecahan yang paling sederhana. Oke, kita lihat contoh soal berikut. Anak-anak perhatikan, ubahlah bentuk pecahan desimal berikut menjadi pecahan biasa. Kita lihat nomor 1, di sini ada bilangan desimal 0,8. Anak-anak perhatikan, di belakang koma ada berapa angka? Ada 1 angka ya, hanya ada angka 8. Apabila ada 1 angka di belakang koma, maka kita ubah menjadi berpenyebut 10 ya, karena 10 itu nolnya 1 ya, sama dengan banyaknya angka di belakang koma yang 1 angka.
Kemudian kalau di belakang komanya ada 2 angka, seperti contoh yang nomor 2, maka nanti kita ubah menjadi berpenyebut berapa? Yang nolnya 2? Iya, betul, menjadi berpenyebut 100. Begitu selanjutnya ya. Kalau di belakang komanya ada 3 angka, berarti kita pakainya yang nolnya 3, yaitu menjadi berpenyebut 1000. Oke, kita mulai contoh yang pertama. Di sini 8 itu 1 angka di belakang koma. 8-nya kita pindahkan sebagai pembilang ya, menjadi pembilang 8 per 10 ya. 1 angka di belakang koma berarti per 10. Nolnya tidak kita pakai ya. Kemudian setelah kita ubah menjadi berpenyebut 10, kita harus menyederhanakan dalam bentuk pecahan yang paling sederhana. Nah, anak-anak menyederhanakan pecahan kira-kira sama-sama dibagi dengan angka berapa? Angka 8 dan 10 ini. Sama-sama bisa dibagi dengan 2 ya. Karena 8 bilangan genap, 10 juga bilangan genap. Kalau sama-sama bilangan genap, kita bisa membaginya dengan angka 2. Kita hitung, 8 dibagi 2, 4. 10 dibagi 2, 5. Nah, hasilnya adalah 4 per 5. Apakah pecahan 4 per 5 masih bisa disederhanakan? Kita lihat di sini angka 4 mungkin masih bisa disederhanakan. Tetapi angka 5 ini sudah tidak bisa disederhanakan ya. Karena 5 itu faktornya hanya 1 dan 5 ya. Jadi ini sudah paling sederhana. Kemudian nomor 2, 0,75. Berarti kita ubah menjadi berpenyebut 100 ya. Di belakang koma 2 angka, 1, 2. Berarti per 100 kalau 2 angka di belakang koma. Kemudian kita sederhanakan sama seperti cara yang pertama. Oh maaf. Di sini bilangannya 75. 75 per 100 kita bagi dengan bilangan berapa? Kalau dibagi 2 kira-kira bisa tidak? Tidak bisa ya, karena 5 bilangan ganjil. Kalau 100 mungkin bisa. Tetapi kalau salah satunya ada yang tidak bisa dibagi 2, maka kita tidak boleh memilih angka 2. Kalau dibagi 3 bisa tidak? Hasil perkalian bilangan yang menghasilkan nilai 100 ya, tidak ada angka 3. Maka 100 tidak bisa dibagi 3. Kemudian dibagi 4, 75 tidak bisa dibagi 4. Maka dibagi 5 ya. Di sini ada 5 pasangannya 20. Kalau dikalikan hasilnya 100, 75 juga bisa dibagi 5 karena kelipatan 5. Maka kita tulis di sini angka 5. 75 dibagi 5 berapa? Kita hitung. Anak-anak perhatikan pembagian susun ke bawah. Cari perkalian 5 yang hasilnya mendekati 7. Kita ambil satu angka yaitu 7 karena 7 lebih besar dari 5 ya. 5 dikali berapa? 5 dikali 1 yaitu 5. Kemudian kita kurang. 5 diturunin karena tidak ada pasangannya. 7 dikurang 5, 2. Perkalian 5 yang hasilnya 25 yaitu 5 dikali 5 ya, 25. Dikurang 0. Maka hasilnya 15 per 100 dibagi 5. Kita bisa lihat di tabel yang pernah kita buat sebelumnya. 100 dibagi 5, 20. Nah, kalau sudah sampai sini kira-kira masih bisa disederhanakan? Masih ya, 15 masih banyak faktornya, 20 juga. Kita bagi berapa kira-kira? 15 per 20 sama-sama bisa dibagi 5 ya. 15 di perkalian 5 ada, 20 di perkalian 5 juga ada. Maka kita bagi 5. 15 dibagi 5, 3. 20 dibagi 5, 4. Nah, apakah masih bisa disederhanakan? Tidak bisa ya, 3 itu sudah yang paling kecil. Hanya ada faktornya 1 dan 3. Oke, lanjut nomor 3. Kita lihat berapa angka di belakang koma. 1, 2, 3. Maka 125 kita pindahkan sebagai pembilang per berapa kalau 3 angka di belakang koma? Ya, betul, per 1000. Kita sederhanakan. Kira-kira 125 per 1000
Sama-sama bisa dibagi dengan berapa ya? Coba kita lihat di tabel pasangan bilangan yang hasil kalinya 1000. Apakah ada bilangan 125? Ada ya. 1000 dibagi 125 bisa, yaitu 8. Sedangkan 125 tentu bisa dibagi dengan 125 ya. Hasilnya 1. Berarti kita bagi dengan bilangan 125. Pembilang dibagi 125, penyebut juga dibagi 125. 125 dibagi 125, 1. 1000 dibagi 125, 8. Oke, kalau sudah 1, pembilangnya berarti sudah selesai, sudah paling sederhana. Baik, contoh terakhir, bagaimana kalau satuannya bukan angka 0? Kalau contoh sebelumnya itu satuannya 0. Sedangkan nomor 4 satuannya bukan 0. Bagaimana cara mengerjakannya? Caranya tetap sama. Kita lihat berapa angka di belakang koma. 1 berarti per 10, 100 atau 1000? Ya, per 10 karena satu angka di belakang koma. Kita tulis 4-nya per 10. Kemudian satunya bagaimana? Kita tulis lagi di depannya ya. Hanya 0 saja yang tidak kita tulis di depan suatu angka, suatu bilangan ya. Karena tidak akan berpengaruh pada bilangan tersebut. Sedangkan satuannya selain 0 maka harus ditulis kembali. Selebihnya sama, berapa angka di belakang koma tersebut kita tulis penyebutnya sesuai banyaknya angka di belakang koma. Oke, sudah kita ubah menjadi berpenyebut 10. Selanjutnya sama caranya ya. Kita sederhanakan. Kira-kira sama-sama dibagi berapa? 4 bilangan genap. 10 bilangan genap berarti sama-sama bisa dibagi 2. 14 dibagi 2 di perkalian 2 yang hasilnya 14 berapa? 7. Oke, 10 dibagi 2, 5. Nah, 7 per 5 apakah masih bisa disederhanakan? Tidak ya, karena ini sama-sama bilangan ganjil, sama-sama sudah paling sederhana ya. 5 terdiri dari 2 faktor, 7 hanya terdiri dari 2 faktor. Sebenarnya 7 per 5 bisa kita sederhanakan, tetapi dalam bentuk yang berbeda, yaitu dalam bentuk pecahan campuran. Mengapa diubah menjadi pecahan campuran? Karena nilai pembilangnya lebih besar daripada nilai penyebutnya ya. Tetapi itu tidak kita bahas sekarang. Mungkin akan kita bahas di pembahasan berikutnya. Jadi untuk contoh yang nomor 4 cukup sampai 7 per 5 bentuk pecahan biasa dari 1,4. Alhamdulillah, pembahasan kita pada hari ini telah selesai. Silakan anak-anak sekarang kerjakan latihan soal yang Ibu berikan. Apabila ada kesulitan, anak-anak bisa bertanya langsung kepada Ibu atau kepada wali kelas kalian masing-masing. Atau bisa juga dengan memutar kembali video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.